Welcome semua. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Apa kabar? Semoga damai dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita semua ya. Amin. Iya, siap. Selamat bergabung buat teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam PD Online malam ini. Saya percaya kalau kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Mengawali persekutuan doa malam ini, marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Kita siapkan hati kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat mengerti apapun keadaan kami. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kami, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, semuanya Engkau sediakan bagi kami yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur, kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan atas setiap rancangan dan rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Inilah kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, kami naikkan syukur padamu, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Inilah ucapan terima kasih kami, hanya di dalam Engkau Yesus. Kami bersyukur, hanya Engkaulah yang menopang kami, hanya Engkaulah yang melindungi kami. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala perlindungan-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dan teman-teman di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua telah diberi kuasa untuk menaklukkan musuh. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Amin. Tidak ada yang dapat melawan kita. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita katakan bersama bahwa kita semua telah menerima kuasa daripada Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Naikkan ungkapan syukurmu, naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak terayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin, amin.
Oke, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, dengan segala kerendahan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi, karena hanya inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin lebih dekat lagi denganmu Tuhan. Kami ingin Engkau memulihkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan juga menyembuhkan kami. Dengan segala keadaan kami ini Tuhan, kami mau sujud di hadapan-Mu. Engkau sendiri berfirman, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Denganmu selalu, pancaran kekudusan-Mu mengalir memenuhi hatiku. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkatiku. Inilah kami Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Yesus. Dengan segala keberadaan kami Tuhan, kami mau Engkau pulihkan kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa segala yang ku miliki. Hanya inilah kerinduanku, untuk dekat denganmu selalu. Pancaran kekudusan-Mu
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Raya maraya syeh, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Ku rindu Kau Tuhan, lawati hati kami Yesus. Shiraya maraya raya syeh, inaya maraya shirirar shiridara maraya syeh, kinaraya la shirala inara maraya syeh, inaraya marasye. Hadirlah bersama kami Yesus. Oh, inilah hati kami Tuhan, kami mau sembah Kau. Pulihkan kami Yesus, sembuhkan kami Tuhan. Kira la 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 maraya syeh, kira la 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 maraya syeh, la 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 di 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 di. Maraya syeh, la 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 maraya la la syeh, inaraya maraya la 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 la, inaraya maraya syeh di 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 di. Oh, inaraya la 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 la. Puji nama-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Oh Jesus, we worship You. Oh la 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 di 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 la 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 maraya syeh la la. La 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 di 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 la 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 maraya syeh. La 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 ya la 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 la. Shina la 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 di 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 la 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 la. Shina la 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 di 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 di. Shina di 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 di. Shikara. Shikara la 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 la. Shikara ya la la la. Shina di 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 la 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 la. Shikara 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 maraya la la. Shikara maraya la. Shikara maraya. Shikara maraya. Shikara maraya. Shikara maraya. Shidi di 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 di. Shikara la la la. Shikana marara da shikana na da shine de la 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 marara shikana ya la marara da shikana marara ya la shikana la 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 la. Terima kasih Bapa.
saat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu yang kudus, memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu, memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Bapa, Engkau terus penuhi hati kami dengan cinta-Mu, agar hati kami boleh terus rindu untuk bersekutu dengan-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan dan kehidupan kami. Sungguh Bapa, kami mau terus Kau ubahkan, Kau baharui, dan Kau sempurnakan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bajak hati kami Bapa, biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah lebat dan manis. Berkatilah hamba-Mu Tante Airin ya Bapa, yang pada malam hari ini telah Engkau pilih untuk membawakan firman-Mu. Urapilah Tante Airin dengan urapan-Mu yang baru. Sembunyikanlah dia di balik salib-Mu yang suci. Pakailah mulut dan bibirnya untuk menyampaikan firman-Mu dengan sebebas-bebasnya kepada kami, anak-anak-Mu yang selalu rindu dan haus untuk belajar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dalam hati setiap kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Semua peralatan dan media yang kami gunakan saat ini Tuhan, agar firman-Mu dapat disampaikan dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada benih firman-Mu yang dapat dicuri oleh si jahat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan semua doa, pujian, dan syukur kami hanya kepada-Mu. Amin. Hai Tante, shalom. Shalom, shalom semua. Silakan Tante. Ya, kita langsung mulai ya. Silakan buat Tante. Ya. Gelap enak rasanya. Shalom semuanya, shalom. Tuhan memberkati. Ya, kita mau berbicara ya. Karena PD Santo Andreas rindu ya untuk bicara tentang anak-anak muda. Bagaimana anak muda harusnya bagaimana? Mari malam hari ini biar Roh Kudus yang memimpin ya, supaya kita tahu bagaimana seharusnya anak-anak muda. Tema hari ini jelas, yang muda yang bekerja, yang muda yang berkarya, ya, itu yang Tuhan harapkan. Kenapa harus orang muda Katolik yang bekerja dan berkarya di gereja, di dalam gereja? Mari kita lihat terlebih dahulu bahwa kita ini semua ya, untuk pertemuan hari ini, kita semua itu punya tujuan, semua ke surga. Itu pasti ya. Buat apa coba kita ngumpul-ngumpul seperti ini, dengar firman? Jadi kita punya tujuan, yaitu semua tujuannya adalah ke surga. Nah, kalau kita punya tujuan ke surga, Tuhan sudah menyediakan GPS-nya. Ya, jelas Tuhan menyediakan GPS. Jadi GPS-nya itu apa? Itu bagaimana? Yaitu lewat firman Tuhan.
Ya, karena itu kita harus tahu firman itu hidup dan punya kuasa yang luar biasa. Cara pakai GPS-nya bagaimana nih cara pakainya? Ya, banyak sekali orang yang nggak tahu. Sedangkan orang kalau sudah punya tujuan ke surga nih, jelas ya, kita harus tahu. Ya, apa harus tahunya? Ya, artinya kita satu hari itu harus sampai ke rumah Tuhan, ke kerajaan surga. Nah, marilah kita mau pergi ya, kita mau kemana aja saat ini ya, mau cara apapun, yang penting pergi melangkah cari firman Allah. Dan mau cara apapun, tujuannya hanya satu, ya, apa? Ke kerajaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat bahwa banyak orang-orang muda yang merasa nggak siap untuk ikut Tuhan. Ya, banyak anak-anak muda itu yang merasa nggak siap untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan ini yang lebih gitu, nggak yang setengah-setengah. Ya, yang harus dengan segenap hati. Ya, kalau kita bicara soal pelayanan, hari-hari ini anak-anak muda, satu, sibuk hari-hari sibuk kerja, ya, hari-hari dia sibuk kuliah, ya, hari-hari dia SMA, SMP, sekolah, bahkan mereka hari-hari sibuk kuliah, dan banyak alasannya. Apalagi alasannya, dia sibuk setelah dia kuliah, sedia kerja, dia sibuk pacaran. Udah sibuk pacaran, dia mau cari pekerjaan lagi yang lebih baik. Karena udah punya pacar nih. Tambah nggak ada waktu. Ya, sampai kapanpun kita kalau nggak siapin waktu untuk Tuhan, nggak akan ada waktu untuk Tuhan. Ternyata karya Allah itu melibatkan orang muda. Karya Allah melibatkan orang muda. Contoh, kitab suci secara alkitabiah, kita lihat dari perjanjian lama. Ya, dalam sejarah keselamatan, Allah memanggil orang muda sebagai rekan kerja. Ya, mari kita lihat bahwa Tuhan memanggil anak muda sebagai rekan kerja. Ya, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Itu tentang Ishak, anak Abraham dengan Sarah. Ya, karena umur Abraham ketika punya anak itu 100 tahun. Bagaimana karya untuk Tuhan? Ya, karyanya jelas. Karya Allah diteruskan oleh anaknya Ishak tadi. Masih muda belia. Ya. Kedua, kita lihat Keluaran 3 tentang Musa. Musa itu saat itu dia masih muda, tapi dia sudah married. Karena dia saat itu ada di rumah mertuanya, Yitro namanya kan. Dan Allah itu menampakkan diri. Supaya apa? Musa, Tuhan katakan ketika menampakkan diri, supaya Musa itu pergi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa Israel ya, yang diperbudak di Mesir. Itu masih muda. Kita lihat. Ketiga, kita lihat Yosua. Musa panggil Yosua untuk jadi penerusnya Musa. Bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ya, kita harus tahu bahwa anak-anak muda ini menjadi partnernya Tuhan. Ya. Keempat, Tuhan juga katakan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Samuel, ini dikisahkan Samuel. Ya, Allah menampakkan diri kepada Samuel ketika di usia dia masih muda. Ya, ketika dipanggil Samuel, dia pikir Bapak Elia yang panggil. Ternyata Tuhan masih muda. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Daud, ini tentang Daud. Ketika Daud mengalahkan Goliat, ya, itu Daud masih muda. Ketika Daud menghadapi Goliat dan mengalahkan Goliat, itu Daud masih muda belia. Tuhan sudah pakai. Makanya Tuhan bilang,
Kenapa harus orang muda Katolik yang bekerja, yang berkarya di dalam gereja Katolik ini? Nomor 6, 2 Raja-Raja 22-23, Yosia, tentang Raja Yosia. Usia 8 tahun, ya, sudah jadi raja. Itu luar biasa. Kita lihat nomor 7, Yeremia. Ya, Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Yeremia, sebelum engkau dibentuk di rahim ibumu, Allah sudah menetapkan engkau jadi nabi. Ya, sangat jelas. Belum lahir aja Allah sudah menetapkannya. Ya, saudaraku harus tahu bahwa kita ini berharga di mata Allah. Sebelum lahir aja kita sudah ditetapkan menjadi pekerja yang besar. Ya, menjadi pekerja yang besar, luar biasa. Kita lihat, ya, kita baca di Yeremia 1 ayat 5 dan 7. Ini untuk anak-anak muda. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jelas, ya. Dan ayat 7-nya kemudian, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, harusnya kau sampaikan. Sangat jelas, ya. Jadi Tuhan itu, Allah kita sudah menetapkan, ya, yang dipilih itu menjadi pekerja-pekerja yang besar, yang dipercayakan kepada anak-anak muda. Sangat jelas. Siapa yang ini yang nggak ingat? Pasti semua ingat nama-nama besar, sekelasnya Abraham, sekelasnya Nabi Nuh, ya, sekelasnya Yosua, sekelasnya banyak orang-orang besar. Siapa yang nggak mengenalnya? Sehebat Musa. Sehebat Musa kan nggak mungkin dia melayani selama-lamanya. Dia kan juga tua. Artinya Tuhan juga pilih kita, anak-anak muda, ya. Jangan pilih saya, udah tua, ya. Pilih anak-anak muda, bisa melayani dengan karunia-karunia, ya, dengan karisma-karisma yang Tuhan berikan. Kalau anak-anak muda rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, itu karunia dari Tuhan. Kalau anak-anak muda, ya, rindu untuk pelayanan, kita percaya Tuhan akan mau jadikan saudara anak-anak muda menjadi besar. Yeremia 1 ayat 8, Tuhan katakan sangat jelas. Ya, pada saat melayani, ternyata iblis tidak suka. Ya, kita harus taruh di ayat 8, ya. Kita baca sekali lagi. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan katakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Artinya ketika anak-anak muda sedang melayani Tuhan, ya, Tuhan menyertai. Sangat jelas. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah ini. Jadi artinya pada saat melayani, Tuhan ngomong, jangan takut sama mereka, ya. Jadi saat kita melayani, iblis nggak suka. Tapi Tuhan bilang, Tuhan menyertai. Banyak orang yang nggak percaya diri, ya. Jangan khawatir, jangan takut. Dan Yesus yang menaruh perkataan, sampai engkau bisa bersabda, ya. Jangan pernah takut. Tuhan rindu anak-anak Tuhan bisa bersabda, bisa melayani. Makanya sangat jelas, ya, Yeremia 1 ayat 7 tadi. Taat, percaya aja pada Tuhan, kasih karunia-Nya akan bersama anak-anak muda. Cerita-cerita di atas ini, kita dapat mempunyai Allah adalah sebagai pembina orang muda. Allah kita itu adalah sebagai pembina anak muda. Kita harus menyadari, Tuhan rindu memakai anak-anak muda secara luar biasa. Allah adalah pencipta. Allah itu sangat memperhatikan perkembangan ciptaannya, dan bahkan dia memperhatikan masa depannya. Ya,
puncak kerjasama Allah dengan orang muda adalah saat ia memilih Bunda Maria. Ketika dia memilih Bunda Maria, perempuan muda yang menjadi ibu bagi putra yang menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Itu pertama kali karya Tuhan Yesus sebagai pembina orang muda. Kita lihat berapa? 12 murid ya dipanggil Tuhan Yesus saat di usia yang produktif loh. Ya, bukan saat sudah pensiun dipanggil Tuhan. Dan Yesus selalu memilih orang-orang muda sebagai murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak pernah memilih orang yang malas, nggak pernah. Tuhan itu memilih orang yang bisa kerja. Ya, Tuhan itu memilih orang yang masih banyak kerjaannya. Ya, Tuhan nggak memilih orang yang malas, orang yang nggak bisa kerja. Tuhan nggak pernah pilih itu. Ya, walaupun zaman dulu nih kita ya udah kerja ya lembur-lembur masih dipilih jadi ketua WK 6 tahun, lembur-lembur masih dipilih jadi ketua ini. Nah, itu satu bukti kalau dipanggil Tuhan itu bukan satu kebetulan, tapi kita dipilih. Nah, itu dari perjanjian lama. Sekarang masuk ke perjanjian baru. Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Sangat jelas Tuhan katakan, Yesus mengajar di bait Allah pada usia 12 tahun. Wow, luar biasa. Ya, keluarga kudus sampai 3 hari dia mencari-cari Yesus di Yerusalem. Ya, dan Markus 9 ayat 42, ya, pernyataan keras Yesus terhadap orang-orang yang mensesatkan anak-anak muda. Hai saudaraku sekalian, jangan kita kalau khotbah setengah-setengah, separuh-separuh, yang diterima hanya menyesatkan anak-anak muda. Jangan sampai anak-anak muda tersesat oleh pekerjaan kita, pelayanan kita. Jangan sampai. Tuhan sangat marah. Dan Matius 9 ayat 16 sampai 22, Yesus menasehati orang muda yang kaya raya. Ya, Tuhan Yesus menasehati mereka. Kerinduan dan sikap gereja terhadap orang muda, karena kaum muda ya harus merupakan yang ada kekuatan yang sangat amat penting dalam masyarakat zaman sekarang. Itulah ada anak muda, generasi penerus muda ini yang harus kita perhatikan. Contoh pesan Bapak Suci Paus kepada orang-orang muda sedunia ya pada tahun 2013. Bapak Paus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, di Matius 28 ayat 19. Inilah perintah perutusan yang agung yang diberikan Kristus kepada gereja seluruhnya. Dan kini 2000 tahun kemudian, perintah ini tetap sebagaimana adanya. Jadi Paus juga mengingatkan kepada anak-anak muda seluruh dunia, ya, itulah generasi penerus, itulah generasi anak muda, ya, bahkan generasi penerus gereja, keluarga, dan bangsa negara kami. Itulah yang Paus Benedictus katakan. Great leaders lead like Jesus. Ya, pemimpin yang hebat adalah pemimpin seperti Yesus memimpin. Kita tahu sebagai orang muda harus berkarya. Sudah dijelaskan ya di perjanjian lama dan baru. Kita harus jadi pemimpin yang baik. Ya, pemimpin yang baik itu minimal untuk diri sendiri, minimal untuk diri sendiri. Kita harus belajar ya karakter kepemimpinan seperti Yesus. Ya, kita ini harus punya dream, kita harus punya mimpi, visi, ya, yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11 katakan, kita ini harus taat, kita ini Tuhan katakan, rencanaku adalah damai sejahtera dan sukacita, bukan kecelakaan, tapi hari depan penuh harapan. Ini untuk anak-anak muda. Ketika Tuhan Yesus memanggil anak muda, Tuhan punya visi, ya, bukan sembarangan Tuhan memanggil anak muda. Untuk mencapai impian ada tantangan, Pertama, dari luar. Dari luar adalah ajaran dunia, ya, godaan dunia. Godaan dunia itu ya bukan berarti
banyak godaan dunia. Apa godaan dunia? Itu banyak sekali, ya, perselingkuhan, ya, pornografi, free sex anak-anak muda. Tapi hari ini dikatakan dengan jelas, bukan berarti orang yang hebat, tapi karena Anda murahan, anak-anak murahan, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar itu. Orang hebat itu dia yang mampu menolak godaan-godaan yang datang dan harus berani berkata, maaf, saya setia. Anak-anak muda harus berani katakan demikian, ya. Kalau kita nggak setia kepada Tuhan, kita adalah anak gampang, kita anak murahan. Mari kita belajar. Mau godaan ratusan juta godaan, kita harus katakan, maaf, saya setia. Itu setia di dalam Tuhan. Tantangan di dalam tantangan yang ada di dalam nih, ya, kondisi, situasi, keluarga maupun melayani, kita harus punya deadline. Artinya gini, banyak orang pelayanan, cuti dulu 3 bulan, ya, karena mau skripsi, aku cuti dulu persiapan, mau fokus menikah loh, 5 bulan aja deh, selesai merit, beda lagi, aduh punya anak repot banget. Nah, ini yang terjadi. Ini tantangan yang membuat kita nggak sampai visinya Tuhan. Karena apa? Kondisi di seluruh, ya, kondisi anak muda itu disuruh lembur bos, ya, bahkan diomelin keluarga. Loh, hari Senin latihan pujian, hari Selasa PD, Rabu ada kombas, Kamis ada meeting, Jumat ada hangout sama-sama mereka. Tapi ada tantangan dari dalam. Nah, tantangan dari dalam ini ya yang kita harus tahu. Coba kita ibaratkan, ya, orang sering tersinggung antara tim, antara pelayan-pelayan Tuhan, suka sakit hati, suka iri hati, ya, bahkan kehilangan percaya diri. Nah, suka apa ya? Suka menjelek-jelekan orang. Nah, ini terlibat langsung tuh. Kalau seperti itu di dalam pelayanan, ya. Jadi teman-teman anak-anak muda harus ingat, tantangan itu pasti ada. Pasti ada. Jangan sampai menjadi kalau tantangan itu datang, karena pasti ada kan, berarti satu hari tantangan itu ada, ya. Kita harus siap dan harus bisa melewati. Jangan sampai jadi penghalang. Jadi penghalang apa? Visinya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hei anak muda, ya, ini tantangan. Jangan sampai, ya, kita harus berani melewati tantangan ini supaya tidak menjadi penghalang visinya Tuhan di dalam hidup kita. Salah satu visi Tuhan. Apa sih visi Tuhan bagi kita? Tuhan cuma bilang, kita ini menjadi terang dan garam dunia. Sangat jelas Tuhan katakan, kita harus jadi terang dan garam dunia. Sangat jelas. Tuhan gak pernah bilang loh, kamu nanti akan jadi terang. Bukan. Ya, sangat jelas anak muda. Anak muda harus menjadi terang dan garam dunia. Bukan akan menjadi terang dan akan menjadi garam dunia. Tidak. Nah, sekarang kita masuk karakter yang kedua, ya. Kita ini memiliki integritas di dalam hidup, melakukan hal yang benar, walaupun tidak ada yang melihat. Ini, hai anak-anak muda, kita harus, ya, udah melayani Tuhan. Kita ini harus melakukan hal yang benar, walaupun tidak ada yang melihat. Ya, jadi jangan kita melakukan dosa di kamar sendirian, pikirnya nggak dilihat orang. Salah. Yang penting hidup kita ini dilihat Tuhan. Apapun yang kau lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Banyak orang-orang kalau buang sampah nih, kalau dilihat orang, dia taruh di sampah yang benar. Tapi sebaliknya ketika dia tidak dilihat orang, sembarangan dia buang sampah, itu bukan anak Tuhan. Ya, itu anak gampang. Ya, sekali lagi Tuhan katakan, kita ini kalau apa ya, anak orang,
Kita nih kalau anak muda yang hebat, ya, kita harus berkarya di dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau kamu anak-anak muda mau besar, melayani Tuhan. Harus melayani Tuhan. Banyak ayatnya. Jadi, masih muda, punya pelayanan. Nah, ini dia. Masih muda, punya pelayanan. Ini luar biasa. Tapi, ketika dia pelayanan, ya, kalau di PD, ya, pelayanan, dia kelihatannya kudus, dia kelihatannya suci, ya, tapi sebenarnya dia sedang kompromi. Ya, di luar PD dia kompromi. Komprominya apa? Ya, ini mungkin sedikit vulgar, tapi kalau anak-anak muda gak dikasih vulgar, gak jelas, ya, dia akan tetap ngaco hidupnya. Karena itu, mari anak-anak muda, kita harus tidak boleh pornografi. Kita tidak boleh sebelum menikah itu free sex, nggak boleh. Ya, Tuhan nggak pernah katakan itu boleh. Kau jaga kekudusanmu, kau jaga kekudusanmu. Ya, bahkan kita ini di luar PD bisa menjadi batu sandungan bagi anak-anak muda di sana. Kenapa? Anak-anak muda harus tahu bahwa anak muda diingatkan sekali lagi, tetap tidak ada seks sebelum ada di mezbah Tuhan, sebelum diresmikan oleh pastor. Nah, itu tegas-tegasnya seperti itu. Ya, kalau nggak ditegaskan takut nggak jelas. Dianggap zaman sekarang ini anak muda, free sex itu sudah hal biasa. Itu kata dunia. Tapi kalau kata Tuhan, kita harus hidup kudus sampai di mezbah Tuhan. Alkitab berkata dengan tegas, jangan kompromi hidupmu. Ya, banyak anak-anak muda yang berjudi. Ya, banyak anak-anak muda yang nggak setia sama Tuhan, narkoba, ya, minuman keras, pokoknya kompromi. Orang yang kompromi, anak muda itu, anak muda sedang menghina Tuhan Yesus, sedang merendahkan Tuhan Yesus, dan sedang merendahkan dirimu sendiri. Karena banyak dunia ini, banyak orang melayani, tapi tidak banyak orang yang mempraktekannya. Banyak orang yang tahu firman Allah, tapi banyak orang yang tidak mempraktekannya. Bahkan mereka nggak tahu bahwa firman Tuhan yang didengar setiap saat, setiap hari, itu akan mengubah hidup anak-anak muda. Menghadapi situasi yang tidak enak saat ini, ya, mari kita mencuci dosa-dosa kedosaan kita. Ya, kita menyuci kekotoran kita. Itu yang Tuhan harapkan. Kira-kira kita disekap di rumah tujuannya apa? Ya, untuk membersihkan. Ini yang Tuhan rindukan. Bahkan kalau orang di PD kembali, ya, kelihatan tadi baik. Wah, kayaknya penuh urapan sekali. Kayaknya dia benar-benar baik. Tapi dia di luar sana, ya, bersama keluarga dia pemberontak, dia tidak baik, dia emosi, bahkan dia kurang ajar dengan orang tua. Bisnisnya aja nggak benar, menipu, pembohong, suka hutang-hutang, malas-malasan. Banyak sekali. Anak muda sekarang ini sangat memprihatinkan kita. Karena anak muda sekarang ini ingin ada bukti, ya, nyata, istilahnya seperti itu loh, Santo Thomas. Kalau aku nggak ada bukti, nggak tak colokin tanganku, ya dia nggak percaya. Anak muda juga demikian. Ini memprihatinkan sekali. Makanya kita butuh orang tua untuk mengingatkan anak-anak muda kembali back to Bible. Percayalah,
Karena anak muda kalau sudah keterikatan pornografi, free sex, dia akan stuck, dia nggak bisa belajar, dia nggak bisa kuliah, dia nggak akan bisa berbisnis, dia akan stuck. Karena banyak sekali anak muda yang kami layani demikian, kasihan, menyedihkan, dan orang tuanya nggak pernah tahu apa-apa. Sekali lagi, mari kita orang-orang di PD ini, kita harus benar-benar jangan gembar-gembor tentang kasih Tuhan, jangan gembar-gembor tentang pelayanan Tuhan, tapi tidak menunjukkan kasih. Bahkan kalau kita di luar, banyak yang nggak beres, ya, tidak sesuai dengan yang kau gembar-gemborkan itu. Jadi orang di luar sana, ya, sudah bilang ini sudah banyak nih anak-anak muda, apa bedanya orang PD sama kita? Udahlah, kita nggak usah ke PD, kita langsung aja deh ke Tuhan aja. Ya, jadi mari kita perlu berbenah, mari kita benahin diri. Kita orang-orang PD ini tidak menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi pelaku firman. Jangan menjadi batu sandungan orang-orang di luar sana. Kalau kita ngobrol ya, sampai cekakakan, sampai hati-hati. Ya, kita dinilai banyak orang. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan katakan dengan jelas, sama keluarga, kita harus hidup baik, penuh sukacita, damai sejahtera. Karena saya senang sekali dengan keluarga saya sekarang ini. Kita bersama anak-anak, kita bersama menantu, kita bersama cucu-cucu. Kita hidup damai sejahtera, sukacita. Karena anak-anak muda harus tahu, anak-anak saya semua melayani Tuhan. Semakin kita disekap, semakin kita bersatu, semakin kita berdoa bersama, semakin tiap hari kita mengandalkan Tuhan. Dan ketiga, kita harus ada kerendahan hati, humble. Ya, bahasa Sundanya humble. Harus ada kerendahan hati. Kerendahan hati itu ada di ayat-ayat. Ya, saya nggak akan kupas tentang kerendahan hati karena saudara semua yang di sana sudah tahu. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, Tuhan katakan, orang kalau rendah hati, dia akan lebih dalam hidupnya bersama Tuhan Yesus. Lukas 18 ayat 14 juga Tuhan bicara tentang kerendahan hati. Ya, kita akan bisa melekat dengan Tuhan. Karena kita kalau nggak melekat dengan Tuhan, maaf sekali, engkau tidak berguna, sia-sia hidupmu. Ya, anak-anak muda harus paham ini. 1 Petrus 5 ayat 5 juga dikatakan demikian. Kita ini untuk mencapai, tadi ya, Tuhan katakan dengan jelas kan, kalau kita punya tujuan ke surga, cuma satu. Kita untuk mencapai itu, kita harus punya kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Keempat, Tuhan katakan, Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi dia melayani. Wow, Tuhan Yesus Mesias kita aja yang hebat begitu, yang punya kuasa luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, dia datang ke bumi ini untuk melayani. Sekali lagi, ini terjadi. Banyak orang-orang di luar sana, dia ada selubung di dalam hidupnya. Selubung itu nggak kelihatan. Karena dia merasa dirinya benar. Dia merasa dirinya benar. Aku. Ya, hati-hati. Tapi dia menjengkelkan. Dia selalu nggak baik. Selalu bikin onar. Selalu sakit hati. Dia selalu yang kecil jadi besar. Nah, itu kita harus tahu. Apa yang harus kita lakukan? Mari saudaraku yang terkasih, kita lakukan. Katakan kepada dia, air hidup adalah Yesus. Dan air hidup adalah firman. Dan firman adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan, tumpang tangan kepada mereka. Atau tumpang di belakang sini. Ya, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air hidup mengalir dari ujung kepala sampai ujung kakinya.
ketika saya mengajarkan kepada orang-orang yang punya masalah, punya persoalan, ya, suaminya selingkuh, dia katakan demikian. Saat tidur, apa yang dia lihat? Dia melek matanya dari tidur, dia melek matanya, terbuka matanya, merah matanya. Dia kaget, tapi diem aja. Habis itu dia tidur lagi. Dia lagi tumpang tangan lagi kepalanya. Dia bilang, air hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air hidup mengalir dalam tubuh suamiku dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Keluar dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Melek lagi matanya, lebih nggak merah seperti tadi. Itu luar biasa, ya. Dan banyak kesaksian yang ketika dia tumpang tangan, dia merasa gelap semuanya. Ada juga itu. Ini luar biasa, karena air hidup adalah firman Allah, dan firman Allah adalah Tuhan Yesus. Karena saya tahu anak-anak muda nggak gampang ketika dia memberontak, apalagi mau didatengin hamba Tuhan, mau didoakan, jangan harap, ya. Jadi kita harus cerdik, kita harus punya. Karena apa? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Coba kita perhatikan dengan jelas. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita Samaria di sumur, ya, wanita Samaria itu, saudara tahu, dia punya 5 suami, berarti dia perzinahan, ya, dia free sex, ya, itu yang dikatakan. Tapi wanita Samaria itu bicara dengan Tuhan. Dia katakan dengan jelas, saya ini kayak pengen ketemu Tuhan Yesus, kepengen ketemu Mesias. Dan Tuhan Yesus bilang, kan sebelumnya dia berbincang-bincang tentang air hidup. Air hidup yang kekal adalah firman dan Tuhan Yesus sendiri. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Tuhan katakan, aku inilah Mesias. Aku inilah air hidup. Baca aja ayatnya di situ. Jelas. Nah, hebatnya di situ. Perempuan ini meninggalkan tempayannya. Dia meninggalkan tempayannya. Dia pergi kembali ke kotanya. Ya, kenapa dia siang-siang pergi ke sumur? Karena dia malu sama orang-orang kalau pagi-pagi dia pergi ke sumur cuci pakaian. Nah, dia pergi ke kota kembali, tinggalkan tuh semua, dia tinggalkan, dia pergi ke kota dan dia khotbah, menginjil dia, dan seluruh kota bertobat. Ini orang berdosa, nggak perlu tengking-tengking, nggak perlu marah-marah sama setan, ya, seperti itu. Banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Kita belajar dari Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Ya, yang biasa pornografi, yang biasa masturbasi, onani, bisa lama-lama dia katakan, kok aku sudah nggak melakukan itu lagi? Saudaraku yang terkasih, untuk anak-anak muda, saya harus berani lebih bicara, karena saya nggak mau menyesatkan anak-anak muda. Dan kelima, ya, ini ayat terakhir. Rela berkorban. Saudaraku yang terkasih, kita harus rela berkorban untuk anak-anak muda. Anak-anak muda juga harus rela berkorban. Itu ayatnya jelas. Yohanes 15 ayat 13. Seperti Tuhan Yesus, Dia rela berkorban. Saudaraku yang terkasih, marilah, dunia ini banyak orang melayani, tapi tidak banyak orang yang mempraktekkannya. Biarlah mulai saat ini dari kita-kitalah berjuang supaya kita mempraktekkan firman itu. Jangan sampai kompromi. Kita ini bukan anak gampang. Kita ini bukan anak murahan. Tapi kita ini anak dari darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini rindu Tuhan. Supaya anak-anak muda, tubuh jiwa rohnya bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teristimewa Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi pastor kami, Pastor Rian, yang sedang sakit Tuhan, bahkan berat badannya sudah turun 10 kilo Tuhan. Kami prihatin, kami rindu untuk berdoa bagi Pastor Rian. Kami juga
mengasihi Pastor Yan, Bapak. Karena itu kami mau berdoa untuk Pastor Yan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang sempurna. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai yang akan datang. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu. Kau jamah dan Kau lawak Tuhan. Dan bahkan Tuhan, sakit apapun Tuhan, Engkau selalu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mau persembahkan anak-Mu Romo Yan, Bapak. Biar Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Kau katakan dengan jelas Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 24, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, maka Romo Yan sudah sembuh. Itulah iman Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami meniru apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia di sumur Tuhan. Kalau dia katakan air hidup. Air hidup kami Tuhan pangtangan Tuhan saat ini. Untuk Romo yang kami kasihi, yaitu Romo Yan, Bapak. Kami percaya air hidup mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air hidup mengalir dari kepala Romo Yan sampai mengalir sampai ujung kakinya dan keluar, membersihkan dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan, koordinator PD kami sampai yang lainnya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang lain, kami percaya Tuhan, Kau berikan perlindungan baginya dan bagi keluarganya, usaha dan pekerjaannya saat ini Tuhan. Kami percaya. Dan COVID-19 kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini, dari dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan, dan Kau jaga Indonesia Bapak, karena kami adalah bagian daripada negeri kami. Kau berkati Indonesia, Kau bentengi Indonesia dengan Zakaria 2 ayat 5, tiang awan, tembok berapi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, maka anak-anak-Mu yang ada di Indonesia selalu diberikan perlindungan penuh. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tante Irene untuk sharing dan juga pewartaan firman Tuhan kepada kami semua malam hari ini. Baik, terima kasih Tante. Teman-teman yang terkasih, pengumuman untuk PD Selasa depan tanggal 30 Juni pukul 19.30 dengan pewarta Saudara George Anselo Ganda dengan tema Facing the Giant. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan kita akan sebentar lagi akan tutup PD kita pada malam hari ini dengan doa, lalu dilanjutkan dengan lagu penutup. Kita tundukkan kepala. Allah Bapa terkasih, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Tante Irene. Bapak, terima kasih kami boleh belajar tentang yang muda yang berkarya, di mana Engkau telah mempersiapkan kami sejak dari kandungan, untuk kami boleh mengenal Engkau, menjadi pekerja yang besar untuk melayani-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus menegur, meneguhkan, dan menguatkan hati kami. Kami mau menjadikan firman-Mu sebagai kesukaan dalam hidup kami, sehingga firman-Mu akan menjadi dasar sukacita kami dan penghiburan yang sejati dalam hidup kami. Terutama di saat pandemi ini ya Bapa, kami percaya Engkau pasti mengangkat semua kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kami. Biarlah karakter kami boleh terus Engkau ubahkan dan Engkau bentuk di atas dasar firman-Mu yang kuat, agar kami dapat tetap sabar dan kuat dalam menghadapi keadaan ini
dan semua persoalan hidup kami dengan terus mengandalkan Engkau, Sang Air yang hidup. Kami berdoa ya Bapa untuk Tante Airin. Berkatilah Tante Airin dengan limpah kasih-Mu. Berkati keluarganya, pelayanannya, kehidupannya. Pakailah Tante Airin lebih dan lebih lagi Bapa. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan melalui dia. Kemanapun dan dimanapun dia melayani Engkau, Kau sertai selalu dengan kuat kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong bangsa kami Bapa, urapi mereka semua yang memegang kekuasaan, agar boleh mempunyai roh hikmat yang hanya berasal dari Engkau, sehingga campur tangan-Mu nyata dalam setiap keputusan yang mereka ambil bagi bangsa kami. Juga kami berdoa untuk keadaan dunia ini. Biarlah belas kasih-Mu terus Kau curahkan bagi semua bangsa, sehingga cinta, kasih, dan kedamaian dapat nyata dan dirasakan oleh semua umat-Mu di dunia. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyatukan kami dalam kasih dan cinta-Mu. Berkatilah kami Bapa dengan kesehatan yang baik, dengan kebahagiaan dan sukacita yang hanya berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita mau katakan bersama, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup.
Amin, amin. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Hatiku percaya, percayalah, kita harus percaya. percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sampai ketemu lagi teman-teman, Bapak Ibu semua. Sampai Selasa depan, jangan lupa jam yang sama 19.30. Bye-bye. Thank you, Awi. Tuhan Thank Yesus you, memberkati. Yeni. Amin. Thank you, Tante. Thank you.